Yang saya muliakan pengasuh pesantren Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ki Haji Abdul Hakim Mahfud, Gus Kikin dan keluarga yang sudah repot-repot menyelenggarakan acara pada hari ini. Matur nuwun sangat mewakili keluarga Ciganjur, terutama salam dari ibunda saya. Kami menghaturkan ucapan terima kasih banyak atas acara haul ke-13 di Tebu Ireng ini. Bu Nyai Farida Salahuddin Wahid beserta seluruh keluarga yang telah hadir, Ketua Yayasan Dr. Ali Faisal beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng, terutama panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara haul ke-13 Ki Haji Abdurrahman Wahid malam ini. Ibu Bupati Jombang, Bu Nyai Munjidah Wahab, Mbah saya sendiri, matur nuwun Mbah, sampun rawuh. Forkopimda Provinsi Jatim dan Kabupaten Jombang yang juga telah hadir pada malam ini. Matur nuwun atas rawuhipun, dan terutama yang kita muliakan bersama Poro Yai yang telah hadir dan telah memimpin kita semua dalam pembacaan tahlil Yasin dan dalam pembacaan doa tadi. Ada Yai Ali Masyuri, sampun rawuh matur nuwun sangat. Yai Mas Duki Hafid, Al-Hafid, Yai Musta'in Syafi'i, Yai Muhyiddin Ishak datang jauh-jauh dari Jakarta beserta seluruh rombongan beliau, Yai Abdul Matin Jawahir, dan banyak lagi kiai-kiai serta bunyai-bunyai yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga ada dari Konjen Amerika di Jawa Timur, Bapak Clint beserta stafnya yang telah hadir. Juga hadirin hadirat sekalian yang telah hadir baik secara fisik maupun juga keluarga Mbak Wahab yang lain yang telah hadir pada malam ini. Juga hadirin hadirat yang telah hadir pada malam ini baik melalui online, juga hadir secara fisik bersama-sama kita di sini. Pertama-tama tentu kami dari keluarga besar Ki Haji Abdurrahman Wahid mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kerelaan panjenengan sekalian untuk hadir bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati haul Gus Dur yang ke-13. Tentu bagi kami keluarga ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat mengharukan karena panjenengan sekalian tetap berkenan untuk memperingati haulnya Gus Dur, dan kami semua menghaturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti balasan atas keikhlasan panjenengan sekalian itu dengan barokah yang berlimpah, keselamatan dunia akhirat, kemudahan dalam menjalankan kehidupan yang baik sampai nantinya husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjelang haulnya Gus Dur itu biasanya saya sudah pasti kebanjiran pesan WA, terutama dari media, bertanya soal Gus Dur. Banyak sekali hal-hal yang ditanyakan orang Gus Dur itu seperti apa. Banyak sekali ulasan mengenai Gus Dur. Tentu bagi kami ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan, ya, karena masih banyak orang yang ingin mengambil ibrah dari kiprah Gus Dur. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya juga sekedar sharing sedikit apa saja sih hal-hal yang selama ini apa yang bisa dipakai untuk lebih memahami Gus Dur. Ya. Sebetulnya salah satu kata kunci untuk memahami Gus Dur itu gampang, yaitu keseimbangan. Gus Dur itu orang yang selalu seimbang dalam menjalani kehidupannya, hal-hal yang sifatnya ukhrawi dan duniawi itu selalu seimbang. Dalam membuat keputusan, dalilnya antara dalil akli dan nakli itu selalu dipakai. Ya. Ini selalu menjadi pegangan beliau, dan dalam kehidupan yang serba materialistis, kehidupan modern saat ini di mana manusia hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi, pada hal-hal yang sifatnya kebendaan, menjadi penting bagi kita untuk sedikit mengikuti tauladan Gus Dur tersebut dan berpikir tidak hanya untuk kepentingan duniawi, hanya berpikir untuk hubud dunia saja, tetapi juga kepentingan ukhrawi kita perhatikan. Salah satu hal yang dipegang oleh Gus Dur ini para yayai sudah ngerti sekali.
kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam, idfin wujudaka fi ardil khumul, benamkan dirimu dalam kehampaan, dalam bumi kehampaan. Itu yang jadi salah satu hal yang menjadi prinsip utamanya Gus Dur. Ketika beliau melakukan banyak hal menjadi mudah. Karena apa? Gus Dur nggak cari popularitas, Gus Dur nggak cari pujian-pujian, Gus Dur mencari ridhanya Allah. Gus Dur hanya mencari hal yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Nah jadi gampang membuat keputusan, kelihatannya kok wah ini pasti dicaci maki nih sama orang lain. Bagi Gus Dur gampang. Karena bagi beliau yang perlu dicari bukan dukungan, dielulukan masyarakat, bukan. Yang penting ini baik enggak untuk masyarakat. Jadi Gus Dur ini kayak bapaknya masyarakat, ibunya masyarakat. Kita didik anak kita bukan berarti kemudian anak kita los, anak kita supaya bilang kita kasih gadget, kita kasih uang banyak-banyak supaya anak kita bilang mama hebat, bapak hebat, kan enggak gitu. Anak kita sekolahkan, anak kita kasih disiplin, suruh ngaji. Kadang kalau ndablek ya dicewet-cewet sidik gitu ya, bukan dicewet sekarang enggak boleh. Ya, tapi dimarahi supaya apa? Supaya dia punya bekal akhlakul karimah, punya adab yang baik, punya karakter yang mumpuni, punya disiplin. Nah, itu karena cinta kasih, bukan karena orang tuanya ingin populer. Nah, itu yang dilakukan oleh Gus Dur selama hidupnya. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh dalam dunia sufistik, dunia pesantren. Nah, di sini ada Ketua PWNU DKI Pak Syamsul Ma'arif. Nah, salah satu bacaannya YNU itu ada kitab Syamsul Ma'arif karya Syekh Ahmad Al-Buni. Nah, ada yang bilang wah ini kitab perdukunan, tapi buat saya berbeda. Ini kalau dari sudut pandang Gus Dur ya, Gus Dur itu orang yang sangat mementingkan juga ilmu pengetahuan. Nah, kitab Syamsul Ma'arif itu bukan kitab perdukunan tapi kitab ilmu pengetahuan. Kenapa? Lo zaman dulu loh, ini zaman abad ke-12. Orang itu masih belum mikir macam-macam, dalam kitab itu sudah membahas bahwa al-quratal ardiyah, bumi itu bundar. Abad ke-12. 1000 tahun setelah itu orang masih berdebat. Abdullah bin Bas mengatakan bahwa bumi itu datar katanya. Lah, ketinggalan zaman. Sekarang ilmu pengetahuan sudah jelas. Mengatakan bahwa bumi bundar, bumi itu berputar mengelilingi tata surya, mengelilingi matahari, ada planet-planet. Copernicus itu ada seorang ilmuwan ya barat mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Syekh Al-Buni ini sudah mendahului itu semua. Syekh Al-Buni sudah mengatakan bahwa bumi ini ada garis yang membatasinya namanya khatul istiwa. Katulistiwa. Syekh Al-Buni sudah mengatakan ada yang namanya kutub. Kutub al-Janubi, kutub al-Syamali, kutub utara, kutub selatan. Dulu itu belum dibicarakan. Karena beliau adalah ahli hikmah. Nah, begitu ahli hikmah memang mendapatkan ilmu langsung dari Allah, bisa mendapatkan membawa pencerahan buat umat manusia. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang selalu menjadi pegangan Gus Dur. Bahwa hidup itu adalah keseimbangan. Ketika beliau menjadi presiden juga sama. Membuat kebijakan-kebijakan politik juga seimbang. Kebijakan ekonomi yang dikejar bukan yang namanya economic growth atau hanya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi economic equality, pemerataan ekonomi. Kalau yang dikejar hanya pertumbuhan ekonomi, memang seolah-olah negara ini ekonominya tumbuhnya luar biasa. Tapi jangan-jangan yang kaya yang itu-itu saja. Yang miskin tambah banyak. Jurang antara yang kaya dan yang miskin tambah menganga. Buat apa? Nah, ini yang coba diratakan oleh Gus Dur. Ya, inilah yang kemudian membuat beliau banyak membuat kebijakan-kebijakan yang intinya adalah untuk kepentingan kaum mustad'afin. Orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang teraniaya itu diayomi oleh Gus Dur. Nah,
demikian juga Gus Dur itu memegang salah satu filsafat Jawa. Filsafat Jawanya seperti ini. Hamemayu hayuning sasama lan bawono. Artinya menjalin persaudaraan tanpa memandang suku, agama, ras, dan juga antar golongan maupun antar negara. Inilah yang dipraktekkan Gus Dur dalam kebijakan, misalnya kebijakan dalam negeri yang mengayomi semua warga negara. Ngapain Gus Dur belain yang minoritas? Kan lebih enak kalau belain yang mayoritas. Kan gampangnya gitu, lebih populer. Karena Gus Dur tidak ingin terjadi yang namanya tyranny of majority over minority. Tirani dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Karena kalau itu terjadi, bahaya. Negaranya rusak, masyarakatnya konflik, akhirnya tidak bisa bangun. Di sebuah desa saja kalau ada konflik, pasti tokonya tutup semua. Kehidupan ekonomi tutup, sekolah tutup, apalagi negara. Jadi itu, makanya Gus Dur juga politik luar negerinya di tengah. Ini dari konjen Amerika kan datang. Sudah tahu, Gus Dur dari dulu itu akrab. Dengan Cina akrab, dengan Amerika juga akrab. Kita berdiri di tengah, kita nggak mau ngambil posisi apapun. Walaupun mungkin yang dua itu gontok-gontokan, kene santai wae, neng tengah. Karena bagaimanapun juga yang banyak melakukan investasi di Indonesia salah satunya ini adalah negara Tiongkok. Lah kalau sudah kayak gitu ya jangan kita disurung-surung kongon musuhi wong liya, jangan. Yang paling penting itu adalah maslahatul ammah. Kepentingan masyarakat, kepentingan umat itu yang paling penting. Tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, pegangan Gus Dur. Kebijakan seorang pemimpin harus selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Nah, jadi gampang, itulah keseimbangan kata kunci untuk memahami Gus Dur. Dan semoga kita semua menjalani akhir tahun ini, walaupun tahun Masehi, bisa menemukan titik-titik keseimbangan dalam hidup kita. Dan menjalani tahun-tahun baru ke depan juga sama. Kita menjalani titik-titik keseimbangan di mana apa yang kita kejar secara duniawi selalu dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar riyadoh ukhrawi agar kita semua selalu selamat dunia akhirat. Dari kami itu saja, sekali lagi terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, memberikan kita kekuatan dalam menyebarkan kebaikan di masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.